Paul dulunya adalah seorang bos mafia paling berpengaruh di kota ini. Tapi sejak 15 tahun yang lalu, Paul sudah bertobat. Bahkan sekarang Paul sudah menjadi seorang pengusaha sukses. Paul memiliki seorang putri yang diketahui bernama Anna. Paul sangat menyayangi putri semata wayangnya itu. Anna lantas meminta izin kepada Paul karena nanti malam kedua temannya akan berkunjung ke rumah. Anna juga memberitahu sang ayah kalau salah seorang temannya itu diam-diam naksir kepada Anna. Mendengar itu, Paul hanya tersenyum dan mengizinkan kedua teman Anna berkunjung ke rumah. Tapi dengan satu syarat, kedua teman Anna itu harus menjaga sikap dan juga sopan santun. Setelah mengantar Anna pulang, Paul berkunjung ke bar milik sahabatnya yang diketahui bernama Leo. Di sana juga ada Tom, seorang lagi teman baik Paul. Rupanya Tom dan Leo dulunya adalah tangan kanan Paul saat masih menjadi bos mafia. Tapi Leo dan Tom memutuskan untuk bertobat mengikuti jejak Paul dengan membuka usaha bisnis untuk mencari uang yang halal. Setelah bercerita panjang lebar tentang masa lalu mereka, Paul lantas meminta izin kepada Leo. Paul berniat menyewa bar milik Leo untuk merayakan pesta ulang tahun putrinya. Leo yang sudah menganggap Anna seperti putri kandungnya sendiri, tentu ia sama sekali tidak keberatan. Bahkan Leo rela sewa barnya tidak dibayar sepersen pun. Yang penting Anna bersenang-senang berpesta bersama teman-temannya nanti. Di keesokan harinya, Paul menghadiri upacara peresmian proyek besar Paul. Paul mengucapkan terima kasih kepada para investor yang sudah mau menanam saham di perusahaannya. Malam harinya, Paul dan sang istri yaitu Maya bersiap akan keluar makan malam bersama seorang investor Paul. Sembari menunggu Maya selesai berdandan, Paul lantas menemui Anna yang sedang bersama kedua temannya. Salah seorang teman yang naksir dengan Anna diketahui bernama Jack. Kemudian Paul mengajak Jack untuk berbincang empat mata. Paul lantas bertanya kepada Jack, apakah Jack seorang berandalan yang suka mabuk-mabukan dan memakai barang haram, serta apakah Paul suka mempermainkan hati perempuan. Karena apabila demikian, Paul terpaksa harus meminta Jack menjauhi putrinya yaitu Anna. Mendengar itu, Jack pun bersumpah kalau dirinya adalah seorang pemuda baik-baik. Jack mengaku kalau dirinya sangat mencintai Anna dan tidak akan pernah tega menyakiti atau mempermainkan perasaannya. Mendengar itu, Paul pun menjadi lega, hingga pada akhirnya Paul pun mengizinkan Jack menjalin hubungan dengan Anna putrinya. Tapi Jack harus berjanji akan selalu melindungi Anna apapun yang terjadi. Karena apabila sampai terjadi apa-apa kepada Anna, Jacklah orang pertama yang akan Paul cari. I'll be good. Oh, a lot of hard work. It's doing honest day's work. Di saat Paul dan Maya sedang asik mengobrol dengan si investor, tiba-tiba seorang detektif bernama Arman datang, membawa sebuah kabar buruk perihal putri Paul yaitu Anna. Arman memberitahu kalau rumah Paul baru saja dibobol oleh sejumlah pria bertopeng. Kemudian mereka menculik Anna. Listen to me. Sesampainya di rumah, terlihat sudah banyak polisi yang sedang melakukan analisa TKP. Paul seakan bisa membayangkan kronologi saat rumahnya dibobol dan ketika anaknya diculik. Sedangkan Jack dan temannya terlihat sudah dalam kondisi babak belur.
Arman lantas memberitahu Paul kalau kemungkinan besar kelompok bertopeng yang membobol rumah Paul serta menculik Anna bukanlah kawanan geng rampok, karena tidak ada satupun barang berharga yang hilang dari rumah Paul. Dengan kata lain, tujuan mereka datang semata hanya untuk menculik Anna. Arman mulai menduga kalau mereka semua kemungkinan besar adalah para musuh Paul di masa lalu. Dugaan Arman diperkuat dengan latar belakang Paul yang dulunya adalah seorang mantan bos mafia. Tapi Arman memperingatkan Paul agar tidak usah bertindak gegabah dulu, karena itu semua hanya sebatas dugaan semata, karena belum ada bukti yang akurat untuk mendukung kecurigaan Arman tersebut. Arman berkata seperti ini karena ia khawatir Paul yang seorang mantan kriminal akan main hakim sendiri untuk membantai para pelaku yang telah menculik anak semata wayangnya. I know you. With an emphasis on your history. Yeah, just who they're messing with is our best contact. Tak lama setelah para polisi pergi, Maya malah mendesak Paul agar turun tangan langsung untuk mencari putri mereka dan membawanya pulang dalam kondisi selamat. Karena kalau hanya menunggu polisi bertindak dengan kinerja yang sangat lamban, bisa-bisa putri mereka akan keburu celaka. Paul yang merasa bersalah pada akhirnya setuju untuk turun tangan langsung mencari putrinya itu. Walaupun itu artinya Paul yang sudah bertobat terpaksa harus kembali membrutal untuk menyelamatkan sang anak. Pagi harinya Paul mulai bertindak untuk memulai misi menemukan anaknya itu. Karena kalau memang benar para pelaku adalah musuh Paul dari masa lalu, maka untuk mencari mereka semua bukanlah suatu hal yang sulit. Sebelum pergi, Maya sempat berpesan kepada Paul agar selalu berwaspada. Sedangkan untuk Maya sendiri, Paul seharusnya tidak perlu khawatir karena ada 2 orang polisi yang bertugas mengawal Maya di rumah itu. Where are we off to? We're doing everything we can. Setelah itu Paul menemui Jack, yaitu pacar Anna. Paul bertanya kepada Jack terkait ciri-ciri para pelaku yang telah menculik anaknya itu. Sayangnya Jack yang masih syok atas kejadian tadi malam belum bisa menjawab pertanyaan dari Paul, di mana hal itu tentu membuat Paul semakin kecewa kepada Jack, karena sebagai seorang pacar Jack seharusnya bisa melindungi Anna. Anything happens to my dog, I've done something I wish I could breathe. give me a call. Hey, it's me. I need some help. Setelah itu Paul menemui kedua sahabatnya, yaitu Leo dan Tom. Paul meminta bantuan mereka berdua dalam misi mencari Anna, serta menghabisi para pelaku yang telah dengan berani menculik anak sematawayang Paul. Sebagai sahabat baik yang sudah bersumpah setia sampai mati, tentu Leo dan Tom bersedia membantu Paul dalam bentuk apapun. Walaupun itu berarti mereka yang sudah lama bertobat harus kembali membrutal seperti dulu. It's the same thing for us, Polly. What a look. Singkat cerita, mereka berhasil menangkap seorang bos rampok yang dulu pernah bermasalah dengan kelompok Paul. Leo dan Tom bertanya kepada si bos rampok apakah kelompok mereka yang telah menculik anak Paul. Si bos rampok berani bersumpah ia dan kelompoknya sama sekali tidak terlibat dalam penculikan anak Paul. Ia mengatakan mana mungkin mereka berani menculik anak Paul, seorang mantan bos mafia paling ditakuti di kota ini, walaupun Paul sudah lama bertobat. I don't know, Lord Jesus, tell him Jesus. Di hari berikutnya, seorang pria yang tengah jogging tak sengaja melihat seorang mayat sedang mengambang di sebuah danau. Dengan segera pria itu melaporkannya kepada polisi. Sementara itu Paul dan kedua temannya yaitu Leo dan Tom terlihat sudah mulai putus asa, karena hampir semua penjahat yang menjadi musuh Paul di masa lalu mengaku kalau mereka semua tidak terlibat dalam penculikan anak Paul. Paul semakin khawatir apakah anaknya itu masih hidup atau sudah mati. Setibanya di rumah, Paul malah mendapat kabar buruk perihal anak Paul yaitu Anna yang sudah berhasil ditemukan oleh polisi. Namun malangnya anak Paul ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi, alias mengambang di atas permukaan danau.
Setibanya di rumah sakit, Paul hanya bisa menangis di hadapan jasad sang anak yang kini sudah tidak bernyawa lagi. Paul pun bersumpah akan menuntut balas, mencari para pelaku yang telah membunuh anaknya, lalu membantai mereka semua dengan cara yang sangat brutal. Singkat waktu, upacara pemakaman Anna sudah selesai dilakukan. Banyak kenalan lama Paul yang hadir di upacara pemakaman anaknya itu. Bahkan teman lama Paul yang seorang bos mafia bernama Mickey juga menyempatkan diri untuk hadir, mengucapkan bela sungkawa terhadap Paul yang baru saja kehilangan putri sematawayangnya dengan cara yang sangat tragis. Kemudian Mickey mengajak Paul untuk berbincang empat mata. Mickey mengatakan ia sadar kalau saat ini Paul sedang sedih dan marah atas apa yang menimpa putrinya. Mickey juga sangat yakin kalau saat ini Paul pasti sangat ingin balas dendam, membantai para pelaku dengan cara yang paling brutal. Sitting down? That's the thing I miss the most. Small thing. But do I lash out, Polly? I buried the hurt. Yeah. Sebagai seorang sahabat, Mickey hanya bisa memperingatkan Paul agar tidak usah mengotori tangannya lagi. Karena hal itu dapat mencoreng nama baik Paul yang sudah susah payah Paul bangun sebagai seorang pengusaha yang disegani. Karena akan sangat disayangkan, Paul yang sudah lama bertobat harus kembali membrutal seperti dulu. Mickey meminta Paul agar menyerahkan kasus pembunuhan Anna sepenuhnya ditangani oleh pihak berwajib. Tapi sepertinya Paul mengabaikan saran dari Mickey. Paul sudah bertekad akan turun tangan langsung mencari para pelaku, kemudian membantai mereka dengan cara yang paling brutal. Paul sama sekali tidak peduli kalau reputasi bersihnya akan tercoreng. Yang penting bagi Paul dendamnya terbalaskan. Di hari berikutnya, Paul dan kedua sahabatnya kembali menyusun rencana untuk mencari para pelaku yang telah menghabisi anak Paul. Leo menduga kalau dalang utama di balik pembunuhan Anna mungkin saja adalah seorang bos mafia Rusia yang diketahui bernama Dmitri. Karena 15 tahun yang lalu Paul CS telah membantai adik si bos mafia Rusia tersebut, sekaligus merampok uangnya yang bernilai 20 juta dolar. Tapi sepertinya Paul tidak yakin kalau Dmitri adalah pelakunya. Karena saat itu tidak ada satu orang pun saksi mata yang melihat Paul CS menghabisi adik kandung Dmitri serta merampok uangnya. Sementara itu, hasil autopsi jasad Anna sudah keluar hari ini. Setelah diselidiki, ternyata Anna tewas ditembak menggunakan senjata buatan Rusia. Senjata jenis tersebut biasa digunakan oleh kelompok mafia Rusia yang paling berpengaruh di Amerika saat ini, alias kelompok mafia Dmitri. Dmitri sendiri adalah bos mafia yang adiknya tewas dihabisi dan dirampok oleh Paul CS sekitar 15 tahun yang lalu. Tak lama setelah itu, Leo memberitahu Paul terkait hasil autopsi jasad Anna yang sudah keluar, yang dimana Anna dihabisi menggunakan senjata api buatan Rusia. Mendengar itu, akhirnya sekarang Paul yakin kalau Dmitri adalah dalang utama yang telah menghabisi anaknya. Motifnya tak lain adalah balas dendam, karena 15 tahun yang lalu Paul CS telah menghabisi adik Dmitri serta merampok uangnya senilai 20 juta dolar. Mengetahui ini semua, tentu Paul tidak akan tinggal diam begitu saja. Ia akan balik membrutal, balas dendam kepada kelompok Dmitri. Dimulai dengan mendatangi salah satu bar milik Dmitri. Setibanya di bar itu, Paul CS langsung membrutal, membantai para anak buah Dmitri. Setelah berhasil membantai mereka semua, Paul CS langsung membakar bar tersebut.
Singkat cerita, Paul telah sampai ke rumahnya setelah selesai membrutal di bar Dimitri. Paul lantas meminta istrinya yaitu Maya untuk bersembunyi di luar kota untuk sementara waktu. Menanggapi itu, Maya lantas bertanya kepada Paul kapan balas dendam Paul akan selesai. Dengan santai Paul menjawab kalau misi balas dendamnya baru saja dimulai. Mengetahui itu, Maya hanya berpesan agar Paul selalu berwaspada. Karena musuh yang Paul hadapi bukanlah orang-orang sembarangan, tapi kelompok mafia Rusia yang paling ditakuti di Amerika. Then I should have kept my husband as a killer. Sudah 3 hari sejak pembantaian di bar, tapi si bos mafia yaitu Dimitri belum juga keluar dari persembunyiannya. Sampai pada akhirnya Paul CS memutuskan untuk mendatangi mantan supir mendiang adik Dimitri. Karena kemungkinan besar si mantan supir itu pasti tahu di mana alamat lokasi markas persembunyian Dimitri. Setibanya di tempat tujuan, Paul menyuruh kedua temannya untuk menunggu saja di dalam mobil. Sementara Paul akan masuk seorang diri menemui mantan supir mendiang adik Dimitri. Tapi setelah melihat kemunculan Paul, si supir malah bergegas melarikan diri. Tom yang melihat itu langsung menembak si supir hingga mengenai bagian perutnya. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran yang cukup lama, pada akhirnya Paul berhasil mencegat si supir. Tanpa membuang waktu lagi, Paul lantas bertanya apakah Dimitri terlibat dalam pembunuhan anaknya, serta di manakah alamat markas persembunyian Dimitri. Tapi sayangnya si supir belum sempat menjawab karena sudah keburu tewas akibat kehilangan banyak darah. Who did it? Jelas hal ini membuat Paul semakin kecewa dan marah karena si supir ini adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan keberadaan Dimitri. Malam harinya saat sedang bersantai di sebuah bar, Paul dihampiri oleh Arman. Rupanya Arman sudah mengetahui kalau Paul CS telah membrutal membantai para anak buah Dimitri. Tapi Arman tidak bisa menangkap Paul CS karena tidak ada bukti yang kuat. Tapi Arman memperingatkan, sekali lagi Paul CS membrutal alias main hakim sendiri. Arman tidak akan segan-segan menjebloskan Paul CS ke dalam penjara. Arman meminta Paul agar segera menghentikan aksi balas dendamnya, karena semua itu tidak akan membuat anak Paul hidup kembali. Tapi sepertinya ancaman dari Arman sama sekali tidak membuat Paul gentar. Malahan Paul CS semakin bersemangat untuk membrutal, untuk memancing Dimitri keluar dari persembunyiannya. Your kid is still alive. Kali ini sasaran Paul CS adalah salah satu markas barang haram milik Dimitri. Para anak buah Dimitri Paul CS bantai tanpa ampun. Tak lama setelah itu para polisi datang untuk menganalisa TKP pembantaian. Arman bisa langsung tahu kalau semua ini adalah ulah Paul CS. Tapi secara tidak langsung Arman justru malah senang atas aksi Paul CS kali ini. Karena markas barang haram ini sudah lama dilacak oleh polisi, tapi tidak pernah membuahkan hasil. Para anak buah Dimitri yang dihabisi oleh Paul CS juga sudah lama diincar oleh kepolisian, tapi penangkapan mereka selalu berujung gagal. Tapi tanpa disangka Paul CS selangkah lebih cepat dari polisi untuk membereskan kasus ini, walaupun dengan cara main hakim sendiri. Akhirnya kita diperlihatkan seperti apa sosok Dimitri, si bos mafia yang sedang diincar oleh Paul. Dimitri menjadi sangat murka karena sebagian besar anak buahnya tewas bergelimpangan dibantai oleh Paul CS. Selain itu, Dimitri juga mengalami kerugian besar akibat ulah mereka. Dimitri merasa sangat heran kenapa Paul CS mencari masalah dengan dirinya.
Padahal selama ini Dimitri tidak pernah mencari masalah dengan Paul CS. Karena setahu Dimitri, Paul CS sudah lama bertobat, meninggalkan dunia kriminalitas. Dimitri yang kesabarannya sudah mulai habis akhirnya menugaskan para anak buahnya memberi pelajaran kepada Paul CS sebagai balasan darinya. Tak lama setelah itu Leo menyadari para anak buah Dimitri yang bersenjata tengah menyambangi kafe miliknya. Dengan cepat Leo menghubungi Paul. Mendengar itu, Paul pun langsung tancap gas sambil terus menghubungi Tom yang tak kunjung menjawab panggilan dari Paul. Dengan seorang diri saja, Leo berusaha melawan para anak buah Dimitri. Tapi karena kalah jumlah, tentu saja Leo dapat mereka lumpuhkan dengan cukup mudah. Tak lama kemudian Paul pun sampai dan melihat para anak buah Dimitri menangkap dan membawa Leo sahabatnya. Dengan cepat Paul pun berusaha memburu mereka semua hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Tapi di saat yang sama mobil polisi juga berusaha mengejar mobil Paul. Akibat dari itu Paul pun akhirnya kehilangan jejak para anak buah Dimitri yang pada akhirnya berhasil membawa Leo kabur. Kemudian Paul berhasil ditangkap oleh polisi dan akan mereka jebloskan ke dalam sel. Namun hal itu belum sempat terjadi karena Arman sudah keburu datang. Arman lantas menugaskan para anak buahnya melepaskan Paul sekarang juga. Karena dengan bantuan Paul akan mempermudah tugas polisi dalam menangkap Dimitri. Rupanya pihak kepolisian sudah lama mengincar Dimitri yang selama ini menghilang tanpa jejak. Tapi berkat Paul CS yang membrutal, Dimitri yang sudah lama diincar polisi pada akhirnya keluar dari persembunyian. Sementara itu Leo dibawa ke sebuah gudang kosong sembari kedua tangannya diikat. Dimitri yang sudah terbakar api amarah langsung menyiksa Leo tanpa ampun, sembari bertanya kenapa Paul CS mencari masalah dengan dirinya. Padahal selama ini mereka tidak pernah saling bermusuhan. Namun Leo memilih bungkam meskipun terus dipukul habis-habisan. Karena sudah tidak tahan, Leo akhirnya buka mulut. Alasan mereka mengusik kelompok Dimitri adalah karena Dimitri yang telah mengusik mereka duluan. Karena Dimitri telah membunuh anak Paul yaitu Anna. Dimitri menyangkal keras tuduhan tersebut. Ia sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan anak Paul. Dimitri mengatakan dirinya memiliki sebuah prinsip, yaitu tidak akan mengusik siapapun kecuali orang itu yang duluan mengusiknya. Lagi pula Dimitri tidak punya dendam dengan Paul, jadi Dimitri tidak punya alasan untuk menghabisi anak Paul. Leo lantas mengatakan alasan Dimitri menghabisi anak Paul adalah untuk balas dendam atas kematian adik Dimitri yang dihabisi oleh Paul CS sekitar 15 tahun yang lalu. Mendengar itu sontak Dimitri pun terkejut, karena selama ini Dimitri sudah melakukan segala cara mencari pelaku pembunuh adiknya itu untuk balas dendam. Dimitri sama sekali tidak menyangka ternyata pelakunya adalah Paul CS. Dimitri yang terbakar api amarah lanjut menyiksa Leo, hingga akhirnya Leo pun tewas di tempat. Sementara itu Paul mendatangi Tom yang sedang asik bersantai sembari ditemani wanita penghibur. Melihat itu tentu Paul sangat kesal karena Tom tak bisa dihubungi, padahal teman mereka yaitu Leo sekarang sedang disandra oleh kelompok Dimitri. Tom mengatakan dirinya butuh sedikit hiburan karena sudah penat membrutal membantai para anak buah Dimitri. Paul yang pikirannya sudah semakin runyam lantas bertanya kepada Tom, kenapa kemarin Tom malah menembak mantan supir mendiang adik Dimitri hingga tewas di tempat.
Padahal si supir adalah satu-satunya petunjuk mereka untuk menemukan keberadaan Dimitri. Tom mengatakan ia melakukan itu secara spontan alias secara tidak sengaja. Tapi Paul tidak percaya dan malah menuding Tom sengaja menghalangi Paul menemukan keberadaan Dimitri. Karena Paul telah bersekongkol dengan Dimitri menghabisi putrinya yaitu Anna. Tak terima dituduh sembarangan, Tom pun marah dan langsung menghajar Paul. Paul yang juga sedang emosi malah menjadi lepas kendali hingga tanpa sengaja menusuk Tom hingga akhirnya tewas di tempat. Can you make those guns go? Mengetahui sang sahabat tewas di tangannya, Paul hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Namun semua sudah terlambat karena nasi sudah menjadi bubur. Sementara itu Dimitri menemui si bos mafia yaitu Mickey alias sahabat baik Paul. Dimitri datang sembari membawa jasad Leo. Dimitri lantas memberitahu Mickey kalau dirinya juga berencana akan menghabisi Paul dan Tom karena Paul CS telah berani membunuh adiknya serta merampok uangnya senilai 20 juta dolar sekitar 15 tahun yang lalu. Dimitri lantas bertanya, apakah Mickey juga terlibat dalam pembunuhan adiknya itu? Karena 15 tahun yang lalu Mickey masih menjadi atasan Paul CS. Berada dalam posisi terpojok, akhirnya Mickey mengakui semua perbuatannya. Mickey memohon kepada Dimitri agar tidak menghabisi Paul dan Tom, karena mereka berdua hanya disuruh oleh Mickey untuk menghabisi dan merampok adik Dimitri. Dengan kata lain, Mickey lah dalang utama yang telah menghabisi adik Dimitri. Setelah semua fakta terungkap, baku tembak sengit pun tak dapat lagi dihindari. Dalam baku tembak ini Dimitri berhasil menghabisi Mickey. Berpindah ke Paul yang sedang dalam perjalanan. Paul kembali mengingat saat ia dan kedua temannya menghabisi adik Dimitri. Ternyata Paul tidak hanya merampok uang saja, tapi Paul juga mengambil senjata milik adik Dimitri, yaitu senjata buatan Rusia yang Paul simpan dengan rapi di dalam lemari kamarnya. Sekembalinya ke rumah, Paul langsung memeriksa pistol tersebut dan betapa terkejutnya Paul mendapati peluru di pistol itu hanya tersisa satu saja. Yang mana itu berarti ada orang yang menggunakan senjata itu tanpa sepengetahuan Paul. Paul pun teringat akan hasil autopsi jasad anaknya, yaitu Anna, yang dimana Anna tewas dihabisi menggunakan senjata buatan Rusia. Sontak Paul pun curiga kalau yang telah membunuh Anna adalah kedua temannya sendiri. Salah satunya adalah Jack, yaitu pacar Anna. Malam itu juga Paul mengajak Jack bertemu di sebuah tempat. Setelah bertemu, Paul lantas memaksa Jack menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jack yang takut akan dihabisi pada akhirnya buka mulut. Jack mengatakan malam itu Anna yang sudah mulai mabuk bercerita kalau ayahnya yaitu Paul adalah mantan seorang bos mafia. Anna juga mengeluarkan koleksi senjata milik Paul, termasuk senjata buatan Rusia tersebut. Mereka bertiga yang sudah sama-sama mabuk malah bermain tembak-tembakan menggunakan senjata buatan Rusia tersebut. Hingga secara tak sengaja Jack malah menembak Anna hingga tewas di tempat. Jack dan temannya yang panik malah membuang jasad Anna ke sebuah danau. Lalu mereka berdua membuat skenario palsu agar seolah-olah Anna diculik oleh para musuh Paul di masa lalu. Jack mengaku dirinya sangat menyesali perbuatannya. Jack bahkan hanya bisa pasrah apabila Paul ingin menghabisi dirinya untuk balas dendam. Mengetahui anaknya tewas karena ketidaksengajaan, pada akhirnya Paul pun mau mengampuni nyawa Jack. Sekembalinya ke rumah, Paul langsung menghubungi istrinya. Paul memberitahu kalau misi balas dendamnya sudah selesai, tapi Paul meminta sang istri agar jangan pulang dulu ke rumah. Di saat yang sama, Dimitri dan para anak buahnya datang untuk membunuh Paul. Paul pun hanya bisa pasrah apabila harus tewas dihabisi oleh kelompok Dimitri. Dan Paul berharap dengan kematiannya ini dapat menghapus dosa-dosa Paul di masa lalu, terutama dosa Paul yang telah menyebabkan ketiga sahabatnya tewas sia-sia hanya karena Paul telah dibutakan oleh api dendam. Tidak diperlihatkan apakah kelompok Dimitri berhasil menghabisi Paul karena film sudah keburu selesai.
nih.